Lin Tian mengabaikan mata aneh wanita bertopeng itu, tetapi terus berjalan. Adapun rambut putih tiga orang Nangong Yan, itu sangat keren. Ada orang yang melemparkan pandangan aneh di mana-mana. Pada saat yang sama, beberapa orang ingin menyembah ketiga wanita itu sebagai yang tertua. Melihat orang-orang ini berkerumun, Nangong Yan menolak mereka satu persatu, sementara Tian Bing berseru, menjadi kuat juga dosa. Bun Qingqing melihat dua orang ini, satu mendorong orang, satu mabuk, menunjukkan ekspresi tak berdaya. Harimau Hun Yuan iri pada ketiga gadis itu, sedangkan gadis bertopeng menatap Lin Tian dengan tatapan yang sangat baik dan berkata, "Wah, saya akui bahwa kemampuan Anda untuk membuat mereka menerobos kali ini sangat kuat, tetapi sulit untuk menjamin bahwa mereka akan memiliki efek samping nanti. Itu tidak mengganggumu." Kata-kata Lin Tian membuat wanita bertopeng itu tidak bisa berkata-kata, sementara Nangong Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kakak perempuan ini, kamu tidak menyebutkan asal atau namamu, tetapi selalu ikuti kakak laki-laki itu. Mengapa demikian?" Wanita bertopeng itu tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi Tian Bing di satu sisi mengolok-olok Nangong Yan. "Kamu gadis bodoh, kamu pasti tertarik dengan pesona leluhur dan ingin menjadi pasangannya. Mitra seperti apa? Jangan pikirkan itu. Saya mengikutinya karena saya ingin mencari kesempatan untuk membersihkannya, menurunkannya, dan membiarkannya berlutut untuk memohon kepada saya." Wanita bertopeng itu berkata dengan marah sekaligus. Nangong Yan dan Tian Bing saling memandang, menunjukkan tatapan aneh, dan Qingqing yang terbakar memandang Tian Bing dan berkata, "Jangan mengolok-olok saudari ini, atau dia akan ditakuti olehmu." "Siapa namamu, kakak? Kita bisa berteman baik." Nangong Yan menatap wanita bertopeng itu dengan serius dan memegang tangannya. Tetapi wanita bertopeng itu berkata dengan keras kepala, "Kamu hanya mengolok-olok saya tidak akan mengatakannya." Orang-orang saling memandang, tetapi Nangong Yan tertekan, "Bagaimana kamu bisa kekanak-kanakan seperti anakku? Anda?" Wanita bertopeng itu tidak menyangka Nangong Yan masih muda, tetapi setiap kali dia berbicara, dia benar-benar menjengkelkan tanpa kata-kata kotor. Tian Bing dan Fan Qingqing di satu sisi telah mempelajari kungfu Nangong Yan, jadi mereka tersenyum pelan di sana. Nangong Yan berkedip, sangat sedih, "Kakak, apakah aku mengatakan sesuatu untuk menyakitimu?" "Tidak." Wanita bertopeng itu menahan amarahnya, tetapi Nangong Yan berkata dengan aneh, "Benarkah?" "Ya, sungguh." Wanita bertopeng itu menggigit giginya dan berkata dengan paksa, sementara Lin Tian di satu sisi tidak bisa menahan tawa. "Tertawa? Tertawa apa?" Wanita bertopeng itu berseru dengan marah, tetapi Lin Tian terus mengabaikannya, membuat wanita itu hanya menatap ke balik kerudung. Sampai setengah hari kemudian, orang-orang datang ke tanah datar, dan tidak ada apa-apa selain batu di sekitarnya. "Di mana ini?" Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Tian Bing melihat sekeliling. "Kurasa orang-orang itu akan memasang jebakan di sini." Burning Qingqing segera berjaga-jaga. Dia akan memberikan petir kepada mereka yang keluar. Lin Tian mendukung tangannya dan mengangkat mulutnya, "Saya datang." "Mengapa kamu tidak keluar?" Pada saat ini, batu di sekitar bergerak. Pada saat berikutnya, Akastil muncul di depan orang-orang, sementara di pintu berdiri Dr. Hugui dan pria bungkuk dengan satu mata. Pria bungkuk bermata satu tersenyum pada Lin Tian dan yang lainnya. "Aku tidak menyangka kamu memiliki keberanian untuk datang. Anda mengundang saya ke sini untuk bertarung dengan saya?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan pria bungkuk bermata satu berkata sambil tersenyum, "Kami orang dewasa tahu keahlian Anda, jadi orang dewasa, mari kita undang Anda untuk mengobrol dengan baik." "Tuanku?" "Ya, ada 10 raja besar di gerbang suci." "10 orang bijak agung?" Lin Tian tidak tahu apa itu katup suci, tetapi Hugui diam-diam telah mengirim pesan kepada Lin Tian, 10 katup suci adalah 10 ahli teratas dari pintu suci. Pada saat yang sama, setiap katup suci bertanggung jawab atas suatu area, sedangkan prefektur Yunzhou dan beberapa negara bagian lainnya berada di bawah pengelolaan katup suci di kastil ini. Lin Tian tiba-tiba menyadari bahwa si bungkuk bermata satu tidak tahu apa yang dilakukan Lin Tian dengan Hugui. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Anda dapat memahami bahwa itu Anda adalah 10 ahli teratas dari sekte suci kami." "Oh, mengapa Anda tidak keluar?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan si bungkuk bermata satu berkata sambil tersenyum, "Holy Lord tahu bahwa kamu tahu susunan dan ketiga wanita itu kuat, jadi dia merasa bahwa kamu harus dipisahkan." "Pisahkan?" "Itu benar, itu saja." Si bungkuk bermata satu berkata, ruang di sekitarnya berubah, dan orang-orang di sekitar Lin Tian menghilang satu persatu.
Lin Tian segera menutup matanya, dan dokter hantu itu meyakinkan Lin Tian, "Tuanku, jangan khawatir, saya akan memastikan keselamatan orang lain, tetapi Anda sendiri harus berhati-hati dengan katup suci." Lin Tian merasa lega, tetapi sekarang Lin Tian berdiri di sebuah istana, kosong di mana-mana. Sampai si bungkuk bermata satu keluar dan berdiri di depan Lin Tian dan berkata, "Nak, selamat datang di sini." "Sangat rumit?" Lin Tian Xiao berkata bahwa si bungkuk bermata satu tertawa, "Tidak mungkin, 3 wanita berambut putih di sekitarmu begitu mengerikan sehingga Tuhan kita yang suci belum tentu lawan mereka, jadi kami hanya bisa memisahkan mereka darimu terlebih dahulu." Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara, dan si bungkuk bermata satu memandang Lin Tian dan berkata, "Jangan tertawa, kamu akan tahu betapa kuatnya katup suci kita nanti. Bahkan cucu-cucu saya takut. Betapa kuatnya mereka." Lin Tian tidak peduli. Tapi si bungkuk dengan satu mata tertawa, "Kamu begitu kuat sehingga itu tidak berarti kamu begitu kuat." Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, dan angin di aula berputar di sana sampai beberapa saat kemudian, seorang pria muncul, dan dia adalah seorang pria paruh baya. Pada saat yang sama, karakter angin terukir di jubah putih. "Angin? Aku adalah peredam pintu suci." Pria paruh baya itu menyentuh janggutnya yang terangkat dan berkata sambil tersenyum, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Sulit. Ada katup air, katup kayu, katup emas dan sebagainya." "Ya, Anda benar." Katup angin itu berkata sambil tersenyum, dan Lin Tian ragu-ragu, "Hanya ada 9 atribut, dan apa itu katup?" "Tidak orang tahu, belum ada yang melihatnya." Katup angin tersenyum, tetapi Lin Tian berkata, "Katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Ini sangat sederhana. Bagaimana kalau bergabung dengan kita, atau kita bisa berteman dan berhenti bertengkar satu sama lain?" "Jumlah?" Lin Tian Xiaowen, katup angin mengangguk dan berkata, "Itu benar." Lin Tian tersenyum. "Damai tidak apa-apa, tetapi kamu harus memberikan Jiang Ziruo kepadaku." Senyum katup angin berangsur-angsur menghilang. "Mengapa?" "Aku tidak akan melepaskan balas dendam ini karena dia menyakiti muridku." Lin Tian menjelaskan, tetapi katup angin berkata sambil tersenyum, "Anak muda, itu hanya hal kecil." "Mengapa gigih?" "Hal-hal kecil? Tapi itu masalah besar di mataku." Lin Tian berkata dengan dingin, sementara Feng Feng membeku dan berkata, "Tetapi dia memiliki identitas khusus. Tidak mungkin memberikannya kepadamu. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya, hanya ada satu hasil." "Apa hasilnya?" Katup angin menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tianleng berkata, "Bunuh pintu sucimu sampai kamu menyerahkannya." Katup angin dingin, dan si bungkuk bermata satu berkata, "Nak, bicaralah denganmu dengan baik. Cukup memberimu wajah. Jangan dorong kakimu. Hanya ada 2 cara. Itu untuk menyerahkan Jiang Ziruo, atau aku akan membunuh pintu sucimu." Lin Tian masih tanpa kompromi. "Apakah perlu menjadi musuh pintu suci kita bagi seorang murid?" Katup tidak mengerti. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jangan bicara tentang seorang murid. Jika ada yang berani menggertak murid sekte Tian Shui, aku harus menyerahkannya." "Arogansi!" teriak si bungkuk bermata satu. Katup angin secara bertahap kehilangan kesabaran dan menatap Lin Tian Dao. "Wah, gerbang suci kita, tapi kekuatan terbesar dalam kegelapan, apa kau tidak takut? Saya tidak peduli dengan Liga Tiangu, saya tidak peduli untuk menambahkan Anda satu lagi." Lin Tian menjadi tenang dan berkata dengan bebas, dan katup udara berkedip dingin, "Begitu, jadi saya harus kasar. Terima kasih kembali." Lin Tianxi tidak salah, katup angin segera di sekitar angin puyuh mengambang, dan di ruang untuk menghapus masa lalu, tetapi juga menyalakan api. Si bungkuk bermata satu menatap Lin Tian dan tertawa, "Wah, katup angin telah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak memberikannya, inilah akhirnya." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan si bungkuk bermata satu sangat marah sehingga dia harus melepaskan katup angin, dan tidak ingin menarik Lin Tian lagi, jadi dia bersenandung dan angin terbang satu persatu. Melihat Lin Tian akan bertemu, Lin Tian pergi. Ketika angin bertiup, Lin Tian muncul lagi, seperti pergi dari posisi semula dan berubah entah dari mana. Si bungkuk bermata satu mengira matanya ditutup dan berkedip, bagaimana mungkin? Katup angin itu juga ditekan oleh kemampuan Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Lanjutkan." Katup angin harus bersenandung dan terus menyerang Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak mempedulikannya. Dia masih tidak terlihat satu persatu, sehingga angin dari sisi lain tidak bisa menyerang Lin Tian sama sekali. "Aku tidak menyangka bahwa yang disebut Master Sekte Sucimu sedikit kecewa dengan keterampilan ini." Ketika Lin Tian mengatakan ini, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Namun, pria bungkuk bermata satu itu melihat ke Katup dan berkata, "Tuan, bunuh dia. Jangan beri dia wajah." Katup angin mengatupkan giginya karena marah, lalu bergegas ke Lin Tian dengan sosok seperti bayangan, dan kemudian memukul Lin Tian dengan telapak tangan, "Membuatmu berpikir kamu benar. Tapi mulut Lin Tian terangkat? Itu saja. Ingin menyakitiku?" Ada semacam firasat tentang katup udara. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, Lin Tian akan menghilang dan muncul di balik katup udara.
Katup udara akan menghilang dari posisi semula dan mundur ke tempat yang aman, menjaga jarak tertentu dari Lin Tian. Wah, kamu. Katup angin tidak percaya untuk menatap Lin Tian, dan Lin Tian melihat ke katup angin. Apakah kamu sudah cukup bermain? Katup angin tahu bahwa dia tidak bisa mengambil Lin Tian Ho, jadi dia memelototinya dan berkata, wah, sarana penyelamat hidupmu sangat kuat. Saya akui saya tidak bisa berurusan dengan Anda, tetapi Anda tidak bisa pergi dari sini. Lin Tian mencibir, apa? Apakah Anda pikir saya tidak bisa keluar? Iya. Katup angin dengan cara percaya diri, tapi Lin Tian menggelengkan kepalanya, sepertinya kamu benar-benar membenciku. Apa maksudmu? Katup angin menatap Lin Tian dengan aneh, dan pusaran air hitam di Lin Tian berkedip. Si bungkuk bermata satu segera mengingatkan, tuanku, hati-hati dengan metode jiwanya. Tapi katup angin tidak berpikir begitu. Seberapa kuat metode jiwa saat melintasi wilayah yang dijarah? Tapi di saat berikutnya, saat pusaran air ini pukul dia satu persatu, mulut katup angin meludahkan darah, terlihat pucat dan bingung, mundur. Keduanya menghilang dalam sekejap, dan aula utama di sekitar mereka menghilang. Setumpuk batu muncul lagi. Melihat Lin Tian keluar, beberapa orang Nangong Yan sangat senang. Mereka bergegas bertanya bagaimana kabarnya. Lin Tian mengatakan masalah itu dengan singkat. Nangong Yan berkata dengan marah, orang-orang ini benar-benar licik dan cepat. Lin Tian berkata sambil tersenyum, katup angin itu tidak bagus. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nangong Yan tertekan ketika dia melihat tidak ada orang di sekitar, tetapi Lin Tian mengambil suasana hatinya dan berkata, ayo pergi. Diperkirakan banyak orang telah memenggal kepala Xianshan. Nangong Yan dan yang lainnya harus pergi bersama Lin Tian. Segera setelah orang-orang ini pergi, awan dan kabut menimpa 3 orang. Katup Feng, Hu Gui, bungkuk bermata satu. Peredam itu terluka parah saat ini, dan berkata dengan muram, orang ini, sialan. Bagaimana saya bisa melakukannya sekarang, tuanku, kata si bungkuk. Bermata satu Hu Gui bergumam pada dirinya sendiri, ini agak tragis. Katup angin berkata, panggil murid-murid gerbang suci yang memenggal kepala Xiantai, dan bersiaplah untuk menemukan kesempatan untuk bersaing dengannya. Iya. Si bungkuk bermata satu menjawab, dan katup angin memarahi dan pergi. Ada hamparan gunung yang luas, tetapi tidak ada kuil, yang membuat banyak makhluk abadi tidak tahu harus berbuat apa, tetapi agar tidak membiarkan manusia membunuh mereka dengan sukses. Jadi makhluk abadi ini semuanya berkelompok, bahkan dipimpin oleh bulu hitam, membentuk aliansi baru yang abadi. Pada saat yang sama, ada makhluk abadi yang dipimpin oleh aliansi Tiangu, murid aliansi Tiangu, dan aliansi Sanxian. Yang terakhir adalah kedua belah pihak tidak berpartisipasi di dalamnya dan melakukan hal-hal mereka sendiri. Ini semua adalah orang-orang kuat, seperti kekuatan sekte bahagia, dan abadi seperti Xin Meng. Saat ini, ketiga kekuatan sedang mencari istana pemenggalan. Pada saat yang sama, kedua kekuatan terus menarik orang-orang yang tersebar dari pihak ketiga dan memperluas kekuatan mereka sendiri. Ketika Lin Tian dan yang lainnya tiba, mereka kebetulan melihat kekuatan sekte bahagia di pintu masuk gunung. Kursi sedan hitam terbang dan mendarat di depan Lin Tian. Kemudian Qiao Yan di dalam berkata sambil tersenyum, akhirnya terserah kamu. Tunggu aku? Ya. Herbal apa yang Anda temukan? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Qiao Yan berkata tanpa daya, saya belum menemukannya, tapi sekarang agak rumit untuk memotong gunung Xianshan. Kompleks. Qiao Yan menjelaskan masalah ini satu persatu, dan akhirnya berkata, sekarang kelompok bulu hitam, dan kelompok yang dipimpin oleh aliansi surga dan zaman kuno, sisanya tersebar di sekitar, mencari istana pemenggalan. Kamu belum menemukannya? Lin Tian berpikir itu tidak masuk akal, dan Qiao Yan berkata tanpa daya, istana abadi belum muncul, sehingga mereka mortal, serta mereka yang mendapatkan kisi abadi, tidak bisa pergi. Lin Tian tersenyum dan berkata, di mana pemimpin aliansi? Tiangu, apa? Anda ingin menemukannya? Ya, lakukan pekerjaan dengan baik dengan mereka. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi Qiao Yan ragu-ragu, saya tidak keberatan balas dendam Anda di sini. Mengapa? Sekarang Liga Tiangu telah menarik banyak makhluk abadi dan ahli di sini. Jika Anda bertarung dengan mereka di sini, Anda akan menghadapi banyak orang yang mengerikan. Dengan cara ini, itu akan menambah masalah bagimu. Lin Tian menjawab, siapapun yang membantu akan dibunuh. Kamu dan aliansi surga dan zaman kuno memiliki kebencian yang begitu besar. Qiao Yan bertanya, dan Lin Tian Xiao berkata, apakah kamu tidak mendengar dendam antara Tian Shuimen dan aliansi Tiangu? Tapi ini juga 10.000 tahun yang lalu, dan kamu baru saja melewati penjarahan, bagaimana cara melawan aliansi besar surga dan zaman kuno? Lin Tian mendengar ini dan tersenyum, lalu mengapa Anda meminta bantuan saya, daripada orang-orang dari Liga Tiangu? Ini. Qiao Yan terdiam, sementara Nangong Yan berkata dengan tangan akimbo, jangan meremehkan kakak laki-lakiku. Jika dia marah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Qiao Yan mengira Nangong Yan sedang membual, tetapi dia tidak pandai menyebutkan apapun, jadi dia hanya bisa berkata, jika kamu benar-benar ingin pergi,
aku bisa membawamu, tapi kemudian kamu harus berhati-hati, mereka mengumpulkan terlalu banyak ahli. Ayo pergi. Lin Tian berkata tanpa rasa takut. Qiao Yan harus membawa orang-orang dari sekte bahagia dan memimpin Lin Tian dan yang lainnya untuk pergi. Pada saat ini, ada orang-orang di satu area Gunung Peri Cincang, dan orang-orang ini semua ditarik oleh aliansi surga dan zaman kuno. Pada saat yang sama, ada tripod perunggu di depan orang-orang ini. Ada seorang pria muda dengan sepasang cakar hitam di tepi ding, dan pria muda itu memandang ding perunggu dan berkata, "Tuan, sekarang kita memiliki begitu banyak orang, haruskah kita mengirim mereka untuk mencarinya?" "Jangan khawatir, tunggu sampai kamu membunuh orang-orang di Tian Shui Men." Pria di tripod perunggu mengeluh. "Senior, kamu melebih-lebihkan mereka." Pria muda itu meremehkan. "Kamu memiliki 4 pavilion rahasia dan 2 telah mati. Sebagai pembunuh darah, kamu harus tahu bahwa anak itu tidak mudah." Pria di tripod perunggu mengingatkan pemuda itu. Pemuda itu tidak peduli, dan dia berkata dengan bangga, "Saya Kuyan, murid tertua dari Aula Pembunuh Darah, dan saya telah mencapai kesuksesan besar dalam pendakian saya. Selain itu, saya mendapat perlindungan dari leluhur kuno surga. Jika bocah itu berani datang, aku akan membunuhnya. Jangan gegabah." Orang-orang di tripod perunggu masih mengingatkan saya. Kuyan tidak peduli, dan kemudian seorang murid aliansi Tiangu datang, kakak laki-laki Kuyan, dari gerbang Tian Shui, itu benar-benar datang. Burung Yan tersenyum, "Oh, apakah itu? Saya telah mencari mereka di seluruh provinsi." Tapi pria di ding perunggu berkata kepada Kuyan, "Kamu membiarkan yang abadi pergi dulu." "Tidak, aku bisa menghadapinya sendiri." Kuyan itu percaya diri. Pada saat ini, ada sekte bahagia dan Lin Tian dan yang lainnya di jalan setapak di kejauhan. Orang-orang dari aliansi Tiangu itu segera mengepung mereka. Adapun orang-orang dari aliansi non-Tiangu, mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi. Tapi Kuyan keluar dan berkata kepada Qiao Yan dari sekte bahagia, "Apakah kamu akan mati bersama orang-orang Tian Shui Men?" "Tuan Kue Gong, siapa Anda dan saya, sekte bahagia, dengan siapa Anda tidak bisa memberi kami arahan?" Qiao Yan menjawab sambil tersenyum, sementara burung Yan mencibir, "Jangan khawatir, tunggu aku menyelesaikannya, lalu mengobrol baik denganmu sekte yang bahagia." Selesai berkata, burung Yan menatap Lin Tian dan berkata, "Wah, kamu adalah leluhur gerbang Tian Shui." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan Kuyan mencibir, "Bagaimana? Jangan menganggapku serius." Lin Tian melihat sekeliling. Mereka yang bukan anggota aliansi dapat pergi sekarang. Jika tidak, siapapun yang membantu aliansi, saya akan menghancurkan mereka. Begitu kata-kata ini keluar, ada diskusi panas di tempat, terutama sekelompok pembudidaya longgar dan abadi yang sombong, yang sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian. Beberapa bahkan berkata, "Wah, aliansi Tiangu adalah aliansi terbesar, apa kamu?" "Itu benar. Percaya atau tidak, kami akan menghancurkan gerbang Tian Shui Anda." Beberapa orang bahkan lebih gila, dan Nangong Yan sangat marah, rambut putih lurus berkibar, dan hawa dingin membuat orang berkata, "Kamu tidak pergi, kan? Kami mendengar tentang kekuatan beberapa wanita Nangong Yan, tetapi kami tidak melihatnya dengan cerdas mata kita sendiri, jadi kita masih tidak menganggapnya serius." Beberapa orang masih tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, jangan berpikir itu menakjubkan jika rambutmu memutih." "Benar, gadis kecil, jangan berpikir itu bisa menakuti orang." Mata Nangong Yan menatap. Beberapa orang yang baru saja berbicara langsung membeku di sana, sementara yang lain terkejut. "Apakah kamu ingin pergi atau tidak?" Nangong Yan berkata, orang-orang aliansi non-surgawi dan kuno lainnya saling memandang, dan Nangong Yan bersenandung, berjalan selangkah lebih maju, dan tiba-tiba membekukan sekelompok orang, termasuk yang abadi. Sekarang orang-orang itu dihentikan, mundur satu demi satu, dan sejumlah besar orang tiba-tiba hilang, sementara aliansi Tiangu lainnya saling memandang. Namun burung itu marah, "Cari gadis mati." Nangong Yan menatap burung itu, "Kamu satu-satunya yang ingin menantang kakakku? Gadis bau, tahukah kamu siapa aku? Saya adalah murid tertua dari Aula Pembunuh Darah. Siapapun Anda. Selama itu dari aliansi surga dan zaman kuno, satu kasus akan mati." Kata Nangong Yan, beberapa langkah cepat, dan orang-orang di sekitar aliansi surga dan orang-orang kuno segera membeku di dalam. Tidak jauh dari situ, orang-orang yang bersembunyi berseru. Bahkan orang-orang dari sekte bahagia saling memandang dengan bodoh. Qiao Yan di kursi sedan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana bisa ada gadis yang begitu mengerikan ketika gerbang air menerima seseorang hari ini? Namun, Qian sangat marah sehingga dia mengepalkan tangannya erat-erat, lalu api menyala. Kemudian, Qian menjabat tangannya, dan bayangan kakinya melintas. Targetnya adalah Nangong Yan. Nangong Yan memegang mutiara dingin di satu tangan dan mendesak mutiara dingin untuk membuat dingin lebih kuat. Tiba-tiba, hawa dingin luar biasa. Ketika udara dingin bertabrakan dengan cakar api, kedua kekuatan itu meledak. Nangong Yan dengan cepat menghindari, dan kemudian tiba di depan burung Yan. Burung Yan bersenandung, dan satu cakar lewat lagi. Nangong Yan benar-benar mendekat oleh flu-nya sendiri yang kuat.
Tangan terulur dari pihak lain segera membeku di sana, dan burung itu terkejut dan ingin mengungsi, tetapi sudah terlambat sampai seluruh tubuh membeku di sana. Nangong Yan berhenti dan berkata, saya bahkan tidak sebaik membunuh murid pertama aula. Saya ingin bersaing dengan kakak laki-laki saya. Peradangan burung membeku dalam kekalahan marah itu dengan cara yang buruk, gadis bau, lepaskan aku dengan cepat. Tidak. Bunuh mereka untukku, teriak burung yang marah kepada orang-orang di sekitar aliansi. Nangong Yan memandang Lin Tian, kakak, bagaimana menghadapi mereka? Lin Tian menatap orang-orang. Orang-orang dari aliansi Tiangu, tidak satupun dari mereka akan tinggal. Orang aliansi tua hari-hari itu segera terkejut, tetapi peradangan burung mengejek, wah, orang aliansi lama kita, memiliki begitu banyak orang, juga adalah atasan, hanya Anda beberapa, juga satu tidak tinggal. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Saat ini, Tian Bing dan Huo Qingqing bertarung. Mereka hanya melihat bahwa di bawah keterampilan Hua Teng dari Huo Qingqing, mereka terjerat satu persatu. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sekte bahagia dan mereka yang tidak berada dalam aliansi surga dan zaman kuno tercengang satu persatu. Adapun mereka yang berada di aliansi surga dan zaman kuno, beberapa orang meledakkan diri untuk bertahan hidup, sementara yang lain membakar Dewa Yuan. Untuk sementara, ada suara gemuruh di mana-mana, dan Nangong Yan dan beberapa orang mundur ke Lin Tian, sampai setelah main-main, ada mayat di mana-mana. Kuyan, seperti patung es, telah membeku di sana, memandangi mayat-mayat di mana-mana dengan ngeri. Bagaimana? Apakah nyaman untuk melawan gerbang Tianshui kita? Nangong Yan berkata dengan gembira, dan burung Yan itu tidak menyangka tentara akan begitu hancur. Tapi itu tidak menyerang demam burung itu, dan demam burung itu berteriak ke belakang, keluar dan bersihkan mereka, tuanku. Tetapi tidak ada seorang pun di belakang, dan Nangong Yan bercanda, Anda mengatakan tripod perunggu itu? Saya melarikan diri ketika saya dalam kekacauan. Apa? Kuyan tidak menyangka pria itu akan melarikan diri, jadi dia mulai panik, dan Nangong Yan datang ke patung es Kuyan ini dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak gila? Teruskan. Jangan bunuh aku. Saya dapat memberitahu Anda banyak. Banyak hal? Hanya Anda? Nangong Yan tidak peduli, tetapi Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah, menatap burung itu dan berkata sambil tersenyum, saya khawatir dia ingin membuat saya ditipu. Beraninya kamu? Saat ini, melihat Lin Tian, Kuyan sangat ketakutan, terutama memikirkan kengerian ketiga wanita tadi. Seluruh orang ketakutan. Aliansimu memiliki belenggu jiwa. Jika kamu menjualnya, kamu akan mati, bukan? Lin Tian memandang burung itu sambil tersenyum. Sepertinya aku meremehkanmu, katanya. Apa? Ingin bertarung lagi? Lin Tian bertanya, tetapi burung itu tertawa, saya diberkati oleh dewa kuno. Surga dan zaman kuno. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan Kuyan bersenandung, kamu bisa menonton. Pada saat ini, kekuatan kekerasan tubuh Kuyan terpancar dari tubuh, kemudian es hancur, aliran udara yang kuat menyebar, dan beberapa orang Nangong Yan mundur. Lin Tian berdiri di sana, membiarkan aliran udara yang kuat menyebar, dan ada kekuatan aneh berkedip di dahinya. Lin Tian menatap dahinya dan merasakan nafas Tiangu, tetapi hatinya mulai bergumam, ketika dia ditinggalkan, bagaimana dia bisa membuat kekuatan yang begitu kuat untuk orang lain. Dalam keadaan pingsan Lin Tian, mata burung itu melebar, dan kemudian sayap bulu merah api tumbuh di belakangnya, dan kemudian seluruh orang melayang di sana, dan tersenyum pada Lin Tian, wah, kamu bisa melihatnya. Nenek moyang kuno Tian memberi saya banyak kekuatan. Sayap. Ya, mereka yang diberkati oleh leluhur kuno dapat memperoleh kekuatan sihir, sementara saya memiliki sayap sihir, yang dapat membuat saya lebih cepat dan lebih kuat. Burung Yan itu selesai berkata, di hutan sekitar penerbangan cepat, tetapi juga mengeluarkan berbagai tawa provokatif. Orang-orang di dekatnya berseru, sementara Qiaoyan dari Sekte Bahagia berseru, dikatakan bahwa kekuatan misterius yang diberikan oleh Tiangu kepada beberapa orang adalah benar. Lin Tian mendengar kekuatan misterius itu tetapi berkata dengan dingin, tidak peduli kekuatan apa yang kamu dapatkan, jika kamu berani terbang di depanku, kamu harus turun dan berbaring. Berbaring? Haha, kamu bahkan tidak bisa menangkapku. Apakah Anda ingin saya berbaring? Burung itu tertawa, tetapi saat berikutnya, Lin Tian menghilang. Orang-orang ingin tahu kemana Lin Tian pergi. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia telah datang ke belakang Kuyan. Pedang iblis darah menebas dari belakang, dan sebuah sayap berdiri di tempat. Rasa sakit itu membuatnya merasa mual dan ingin terbang, tetapi Lin Tian menghentikannya. Dia memotong sayap lain dengan satu pedang. Dalam sekejap, kekuatan peradangan burung itu menurun tajam, yang membuatnya takut. Tidak, kekuatanku. Burning Qingqing dengan cepat menjeratnya dengan teknik Teng Bunga, dan dia tidak diizinkan untuk melarikan diri. Sementara Kuyan secara bertahap menjadi semakin lemah, dan akhirnya menjadi tua dari seorang pemuda. Saya. Ketika dia melihat tangannya yang kering, matanya melebar, sampai saat berikutnya, dia meninggal. Mereka tercengang, dan Nangong Yan mengira Lin Tiansha telah melakukannya, jadi dia bergegas maju dan berkata, kakak,
Apakah kamu membunuhnya? Burning King dan yang lainnya penasaran untuk berkumpul, dan Lin Tianyao berkata, setelah kekuatannya hancur, dia memiliki efek samping dan menelan hidupnya. Efek samping, melahap hidup? Kekuatan apa yang diberikan orang-orang kuno kepadanya? Nangong yang terkejut, dan Tianbing berjongkok untuk memeriksa, itu benar-benar melahap orang. Bakar King dengan akupuntur, setelah pemeriksaan, berkata, tidak ada nafas kehidupan, dan tampaknya telah mati selama berhari-hari. Lin Tian masih ada di sana berkata, dia tidak hanya melahap kehidupan, tetapi juga jiwanya. Apa? Beberapa orang Nangong yang terkejut, dan kursi sedan hitam itu terbang ke satu sisi dan berkata kepada Lin Tian, kamu benar-benar cukup kuat. Kamu baru saja meninggalkannya. Kamu baru saja mengatakan bahwa Tiangwu akan memberi beberapa orang kekuatan khusus. Lin Tian penasaran untuk bertanya pada Qiao Yan di kursi sedan, dan Qiao Yan berkata, ya, Tiangu akan memberi beberapa murid apa yang disebut perlindungan, dan kekuatan perlindungan ini akan memberi mereka keterampilan khusus. Mendengar ini, Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, zaman kuno ini, kekuatan macam apa yang kamu miliki untuk mereka? Qiao Yan menambahkan, dikatakan bahwa banyak orang datang ke aliansi Tiangwu kali ini, dan tujuan utamanya adalah untuk menemukan sesuatu, tetapi sekarang mereka dibuat seperti ini oleh Anda. Saya pikir mereka sangat membenci Anda. Apa yang Anda cari? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi Qiao Yan berkata, saya tidak tahu. Lin Tian mengeluarkan jimat jiwa segel. Ini Mathieu. Mathieu tidak tahu bahwa Tian Mu Teng dan Kue Yan sudah mati. Saat ini, mereka baik-baik saja. Ada apa, tuanku? Dikatakan bahwa kamu datang untuk membunuh Xiantai terutama untuk menemukan sesuatu, bukan untuk berurusan dengan gerbang Tian Shui, kan? Lin Tian memaksa untuk bertanya, bahwa mati angin bersenandung, ya. Lin Tian segera mencuri ingatannya dan berkata, saya tahu. Mati kaget. Dia tidak tahu apa yang didapat Lin Tian darinya. Lin Tian memasang segel dan melihat Nangong Yan yang mencurigakan dan berkata, aliansi Tiangu sedang mencari senjata ajaib. Mereka tidak tahu apa itu. Ah, saya tidak tahu. Apakah Anda masih ingin menemukannya? Wajah Nangong Yan bingung, dan Tianbing berkata dengan aneh, kakek, seperti apa senjata ajaib ini? Burning King juga memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian berkata, senjata ajaib ini disegel oleh kotak hitam, dan ketika lahir, di sekelilingnya akan gelap, menarik guntur yang tak terhitung jumlahnya. Senjata ajaib apa yang akan menarik guntur? Nangong yang terkejut, dan Tianbing serta Huo King menganggapnya terlalu keterlaluan. Qiao Yan di kursi sedan ragu, kotak hitam, sepertinya saya pernah melihatnya. Iya? Lin Tian penasaran untuk menatap pria di kursi sedan, dan Qiao Yan ragu-ragu, ada tebing di gunung peri cincang ini, dan ada batu besar di seberang tebing, dan ada kotak hitam di bawah batu besar. Namun, banyak orang tahu mengapa aliansi surga dan zaman kuno tidak mengambilnya. Lin Tian memikirkannya dan kemudian berkata, pergi dan lihatlah. Qiao Yan segera memimpin orang-orang untuk pergi. Saat ini, di suatu tempat di Gunung Xianshan, bulu hitam memandang tim yang sedang tumbuh dan berkata sambil tersenyum, ada begitu banyak orang yang akan dapat menempati ketika kuil siang keluar. Dongming memberi selamat, tuanku, kita bisa kembali saat itu. Nah, sebelum itu, kamu perlu mencari lebih banyak orang dan meminta mereka untuk menemukan Qi Huncao. Jika Anda menemukannya, Anda harus menyerahkannya, Anda tahu? Bulu hitam itu memerintahkan. Tuanku, jangan khawatir. Saya sudah kubilang. Sekarang banyak dari mereka yang terbang dan abadi melakukan sesuatu untuk kita. Kata Dongming sambil tersenyum. Bulu hitam puas. Ya, hampir sama. Tapi kemudian seorang abadi muncul dan berkata kepada bulu hitam, tuanku, itu tidak baik. Tidak apa? Apakah Anda tidak melihat banyak orang di sini? Bulu hitam adalah cara yang tidak menyenangkan, dan cara malu abadi itu, baru saja saya belajar beberapa hal di antara orang-orang dari aliansi surga dan zaman. Kuno, ada apa? Buat keributan. Bulu hitam itu tidak sabar. Dia jelas membenci aliansi. Yang abadi berkata, orang-orang Tian Shui Men, keluarkan mereka. Apa? Hilang. Bulu hitam tercengang, tetapi Dongming tidak percaya, bagaimana mungkin, gerbang Tian Shui hanya ketiga gadis itu, bagaimana mereka bisa bertarung dengan orang-orang itu? Yang abadi harus menjelaskan masalah ini sekali, dan bulu hitam menjadi marah, sialan. Pada saat ini, tripod perunggu datang dari kejauhan, dan semua orang segera berjaga-jaga. Bagaimanapun, semua orang tahu apa arti tripod perunggu. Tapi sebuah suara datang dari tripod perunggu, aku ingin berbicara denganmu, Heiyu. Semua orang saling memandang, dan bulu hitam di belakang kerumunan berkata dengan dingin, biarkan dia datang ke sini. Ketika kerumunan bubar, tripod perunggu jatuh dan melayang di depan bulu hitam. Bulu hitam, aku di sini untuk bekerja sama denganmu. Ketika kelompok yang kamu bawa mati, kamu ingin bekerja sama denganku? Bulu hitam tertawa, dan pria di tripod perunggu berkata, orang-orang di Shuimen tidak sederhana hari itu. Kita hanya bisa menghadapi mereka bersama, atau kamu tidak bisa melawan mereka selama kamu berada di Xiantai selama 1 hari.
Ini membuat bulu hitam terlihat jelek. Bagaimanapun, orang-orang di tripod perunggu itu benar. Dan orang-orang di tripod perunggu melanjutkan, kita bisa menangani mereka bersama. Kalian semua seperti ini. Apa nilai kerja sama saya? Bulu hitam itu kembali dan menatap. Orang-orang itu telah mencari sesuatu yang pasti akan didapatkan oleh aliansi surga dan zaman kuno. Apa hubungannya itu denganku? Jika orang-orang itu mendapatkannya, mereka akan mati lebih buruk. Pria dengan tripod perunggu berkata, dengan cemberut di alisnya, kamu tidak ingin menuntunku. Biarkan mereka membunuhmu. Saya sudah mengatakan semua yang harus saya katakan. Terserah Anda apakah Anda ingin pergi atau tidak. Kata pria di tripod perunggu sambil tersenyum. Bulu hitam ragu-ragu untuk bangun, gigi terakhir, berkata kepada Dongming, bawa orang, pergi. Iya. Dongming segera mengambil yang abadi dan pergi dengan tripod perunggu. Sekarang Lintian dan yang lainnya telah sampai di tepi tebing, dan ada bukit terapung di seberangnya, dan ada batu besar di atas bukit, di bawahnya ada kotak hitam. Kotak itu terlihat selebar satu tangan, tinggi satu telapak tangan dan memancarkan cahaya hitam pada saat bersamaan. Nangong Yan ingin pergi ke sana dan melihat-lihat, tetapi ketika dia terbang, dia merasa lemah di sekujur tubuhnya. Kemudian dia dengan cepat mundur dan berkata, sepertinya ada kekuatan aneh di udara. Qiaoyan di kursi sedan berkata, setengah udara ini akan membuat kekuatan orang menghilang, jadi tidak mudah untuk mendapatkan benda itu. Lintian tenggelam dalam pikirannya, tetapi Tian Bing berkata, tidak heran orang-orang dari aliansi Tiangu tidak bisa menerimanya. Burning Qingqing bertanya-tanya, benda apa yang ada di dalam kotak ini, dan orang-orang dari aliansi Tiangu, bagaimana Anda tahu ada benda ini di platform pemenggalan? Pertanyaan ini juga dipikirkan oleh Lintian, dan Qiaoyan di kursi sedan berkata, diperkirakan benda ini sudah ada sejak lama. Nangong Yan dan yang lainnya suara, dan kemudian ada sekelompok besar orang di belakang, pemimpinnya adalah bulu hitam, dan tripod perunggu. Nangong Yan berbalik dan berkata sambil tersenyum, keduanya telah bergabung dengan Hans. Tianbing dan Wo Qingqing menonjol, dan kemudian nafas yang dikeluarkan oleh ketiga orang itu membuat makhluk abadi itu sedikit malu-malu. Sedangkan untuk bulu hitam, katanya, jangan sombong. Orang-orang di dinding perunggu tertawa dan berkata, Tian Shuimen, hari ini, kamu tidak bisa lari. Lintian tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi Nangong Yan meletakkan tangannya di pinggul dan berkata, hanya kalian, aku akan menjatuhkanmu sebentar lagi. Pria berbaju perunggu ding bersenandung, gadis kecil, jangan berpikir tidak ada yang bisa menyembuhkanmu. Kalau begitu ayolah. Nangong Yan menatap tripod perunggu dan minuman. Tripod perunggu berkata kepada bulu hitam, atur agar api abadi keluar. Bagus. Bulu hitam segera memilih beberapa api abadi, dan pria di dinding perunggu tertawa dan berkata, gadis kecil, bukankah kamu galak? Lalu kamu datang ke sini dan berani bertarung dengan mereka? Aku takut pada apapun. Nangong Yan keluar, dan Tian Bing mengkhawatirkan Nangong Yan. Hati-hati, jangan tertipu. Tidak masalah. Aku tidak takut pada mereka. Saluran menelan Nangong, tetapi Tian Bing dan membakar Qingqing atau berjalan keluar bersama. Ding perunggu di dalam mencibir, tanpa diduga kamu ingin bersama, jadi mati bersama, juga punya teman untuk dikuburkan. Setelah itu, cahaya keemasan tiba-tiba menyala di tripod perunggu, dan bayangan besar tripod menutupi tiga orang. Pada saat yang sama, orang di tripod perunggu berkata kepada api abadi, tuangkan metode api ke tripod. Orang-orang ini gila melepaskan api di dalam, dan tripod emas penuh dengan api dalam sekejap. Nangong Yan ingin menggunakan udara dingin, tetapi setelah metode abadi sistem kebakaran itu memasuki Jinding, mereka meningkat. Pada suatu waktu, api abadi di Jinding sangat kuat, yang secara bertahap menghilangkan udara dingin. Nangong Yan terkejut dan terus mengeluarkan dengan gila-gilaan, tetapi efeknya tidak bagus sama sekali. Sebaliknya, semakin panas di sekitar. Namun, ketika teknik pedang es dipukul, itu dipengaruhi oleh bayangan tripod emas. Dan jarum terbang yang terbakar biru itu tidak akan berfungsi. Bulu hitam itu sangat senang ketika dia melihatnya. Orang-orang di tripod perunggu terus memerintahkan, biarkan lebih banyak makhluk abadi emas datang dan menanamkan tripod saya dengan keabadian emas. Bulu hitam segera memerintahkan agar sekelompok orang datang untuk meningkatkan kekuatan tripod perunggu, dan tiga Nangong Yan dalam bayangan tripod emas merasa lebih gerah. Wanita bertopeng dan harimau Hunyuan terkejut. Mereka buru-buru menatap Lintian. Tapi Lintian menatap Tian Bing dan berkata, bagaimana dengan kendali Anda atas segalanya? Setelah Tian Bing tertegun, dia segera menatap tripod perunggu dan mengendalikannya. Namun, semangat Tian Bing tidak sebaik orang-orang di tripod perunggu, sehingga tripod hanya berayun ke sana beberapa kali dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Orang-orang di tripod perunggu tertawa, saya memiliki begitu banyak belesi kekuatan orang NG, apakah kamu masih ingin mengendalikan senjata ajaibku? Mimpi. Tian Bing tertekan melihat Lintian. Kakek, saya. Lintian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk masa lalu, tetapi orang-orang di tripod perunggu membuat bayangan tripod emas untuk menutupi Lintian. Lintian mencibir padanya.
Tripod perunggu dikendalikan langsung oleh Lin Tian, dan kemudian dilemparkan ke tebing dan langit. Tripod perunggu mengapung di udara, dan tidak bisa bergerak ke kiri atau ke kanan, yang membuat takut orang-orang di tripod perunggu. Nak, ada kata untuk diucapkan. Bulu hitam dan yang lainnya terkejut, sementara Nangong Yan dan yang lainnya merasa lega saat mereka keluar dari bahaya. Kiao yang di kursi sedan terkejut melihat tripod perunggu di luar. Lin Tian tersenyum pada orang-orang di dinding perunggu dan berkata, Anda harus tahu apa yang akan terjadi pada Anda jika saya melepaskan dinding Anda. Orang-orang di tripod perunggu ketakutan, terutama tempat-tempat di bawah tidak dapat dilihat pada akhirnya, dan mereka bahkan tidak tahu harus pergi kemana. Jadi dia berkata dengan tergesa-gesa, wah, bisakah aku menyerah? Kamu dari aliansi, bukan? Aku hanya melakukan sesuatu untuk mereka, bukan untuk aliansi. Sisi lain menjelaskan dengan tergesa-gesa. Lin Tian tersenyum ragu. Apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Sungguh, biarkan aku pergi, aku tidak akan pernah melawanmu lagi. Pria itu sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian bertanya, apa yang ada di dalam kotak itu? Mengapa Anda mencarinya? Pria berbaju perunggu berkata dengan tergesa-gesa, saya hanya membantu orang-orang di aliansi Tiangu untuk mendapatkannya. Saya tidak tahu apa isinya. Mengambil? Apakah Anda tidak takut untuk meninggalkan Siantai? Lin Tian bertanya dengan senyum aneh. Pria berbaju perunggu itu berkata, orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno akan menemukan cara untuk mencegah kita menjadi gila. Oh, bisakah mereka ikut campur di sini? Lin Tian terus bertanya. Pria perunggu itu berkata dengan mendesak, saya tidak tahu. Saya hanya melakukan sesuatu untuk orang lain. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Lin Tian ragu, tetapi orang-orang yang menonton di dekatnya saling memandang. Adapun bulu hitam, setelah melihat kesempatan, dia memberitahu beberapa orang, menyelinap pada anak itu. Satu persatu, yang abadi mengumpulkan kekuatan, dan kemudian di bawah komando bulu hitam, keajaiban orang-orang itu dilemparkan ke area di mana Lin Tian berada. Nangong Yan beberapa orang terkejut, tetapi Lin Tian tiba-tiba menghilang dari posisi semula. Ketika dia muncul kembali, Lin Tian sudah berdiri di atas tripod. Bagaimana mungkin kamu tidak terpengaruh oleh lingkungan? Pria di tripod itu terkejut. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kemampuanku jauh lebih baik dari yang kamu kira. Orang-orang di tripod bingung, tetapi Nangong Yan dan yang lainnya berbalik untuk menyerang mereka. Bulu hitam sangat tertekan sehingga dia melarikan diri dengan beberapa pengikut, sementara beberapa dari mereka relatif lemah dalam kultivasi dan langsung dipukuli dan cacat oleh ketiga wanita itu. Ketika semuanya sudah beres, ketiga gadis itu datang ke tepi tebing dan memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Nangong Yan sangat ingin berkata, kakak, bisakah saya melompati? Jangan melompati sini. Kekuatan di sini akan membuatmu jatuh. Lin Tian menghentikannya. Nangong Yan dan yang lainnya harus menonton di sana. Adapun Lin Tian, yang mengendalikan tripod dan terbang di tengah langit, orang-orang di tripod perunggu bertanya-tanya, tidak ada seorang pun di sini yang dapat mengendalikan benda terbang. Bagaimana Anda melakukannya? Lin Tian tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia mengambil tripod di bawah batu yang berlawanan dan mengendalikannya. Keluarlah, katanya. Aku. Apa? Apakah Anda ingin saya mengundang Anda keluar? Lin Tian menatap Ding dan berkata bahwa ada asap hitam di Ding. Itu adalah jiwa abadi tua. Sekarang dia pemalu dan menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu tidak ingin melarikan diri, karena itu sama dengan udara, jadi kamu tidak bisa menggunakannya sama sekali. Tapi Anda. Jiwa abadi lelaki tua itu masih tidak mengerti mengapa Lin Tian dapat menggunakannya, dan auranya sangat berfluktuasi. Lin Tian tahu prinsip langit dan bukit, jadi dia berkata sambil tersenyum, itu karena jiwaku tidak bisa terikat oleh gunung. Jiwa? Orang tua itu berkata dengan aneh, dan Lin Tian menunjuk ke bukit di bawah kakinya. Begitu orang mendekat, kekuatan jiwa akan terikat, dan kekuatan jiwa akan terpengaruh, kekuatan internal akan terpengaruh, dan kemampuan untuk menahan sesuatu juga tidak valid. Tapi Anda. Jiwaku lebih baik dari kalian semua. Lin Tianxie tersenyum, dan kemudian poins pada jiwa abadi lelaki tua itu. Orang tua itu segera dimasukkan ke dalam segel jiwa, dan kemudian dia terkejut dan menatap Lin Tian. Lin Tian memintanya untuk kembali ke tripod dan berkata, jujurlah padaku. Ya, tuanku. Orang tua itu takut untuk tidak pergi. Lin Tian melihat batu besar di depannya, lalu perlahan mengendalikannya dan memindahkannya, sementara kotak hitam terbuka. Tepat ketika Lin Tian akan menyentuh kotak itu, langit tiba-tiba menjadi gelap di mana-mana, dan kemudian kotak itu terbang dan menghilang di awan hitam. Lin Tian mengerutkan kening, dan ada bayangan di awan. Dia tertawa, haha, saudara ini milikku. Siapa Anda? Lin Tianleng berkata, dan sosok besar itu dengan bangga berkata, wah, pernahkah kamu mendengar bahwa begitu benda ini lahir, hari akan gelap? Apa hubungannya itu denganmu? Ini aku. Bayangan itu lucu, dan kemudian awan hitam menghilang di sekitarnya, dan kotak itu menghilang. Lin Tian mengerutkan kening. Biarkan aku menangkapmu.
Aku akan membuatmu terlihat baik. Namun, orang-orang di tripod itu malu-malu dan berkata, Tuanku, apa yang harus saya lakukan sekarang? Lanjutkan. Lin Tian mengontrol tripod dan kembali ke sisi yang berlawanan. Nangong Yan menatap 4 lorong udara dan berkata, seperti ini. Bayangan apa itu? Tian Bing bingung, tetapi Huo Qingqing menebak, itu adalah jiwa dari kotak itu. Ini untuk mengingatkan Lin Tian, biarkan Lin Tian menghela nafas, aku hanya sembarangan lupa bahwa kotak ini mungkin memiliki jiwanya sendiri. Namun, orang di tripod berkata, kotak ini berasal dari negeri dongeng. Sekarang terpisah dari negeri dongeng, pasti akan menemukan istana pemenggalan dan kembali ke negeri dongeng. Setelah mendengar ini, Lin Tian berkata, jadi kotak ini ditekan di sini? Sepertinya begitu, tapi aku tidak mengerti detailnya. Pria di tripod tidak berdaya, dan Lin Tian berbisik pada dirinya sendiri, dari mana asal-usul kotak ini, dan mengapa ditekan di platform pemenggalan ini. Pada saat yang sama, Lin Tian ingin tahu tentang bagaimana siantai dibuat. Ketika Lin Tian bertanya-tanya, Qiao Yan di dalam mobil hitam berkata, bukan apa-apa. Saya akan terus mencari herbal yang saya cari. Jika kamu butuh bantuan, aku akan menemukanmu. Aduh. Suara Lin Tian terdengar, dan orang-orang dari sekte bahagia segera pergi dari sana. Setelah orang-orang ini pergi, Nangong Yan merasa bahwa dia tidak ada hubungannya, jadi dia berkata kepada Lin Tian, kakak, mari kita temukan bulu hitam itu. Kamu akan menemukannya. Nangong Yan berkata dengan suara, saya harus menangkap mereka dan memberitahu mereka bahwa kita kuat. Tian Bing setuju, ya, kita harus memberi mereka pelajaran yang baik. Lin Tian memandang Huo Qingqing, yang ragu-ragu, saya akan melindungi mereka. Tidak apa-apa, pergilah. Setelah Lin Tian selesai, ketiganya pergi dengan gembira, dan Lin Tian menemukan tempat untuk beristirahat. Kamu di sini untuk beristirahat? Wanita bertopeng itu tidak mengerti dan bertanya, tetapi Lin Tian berkata, kuil pemenggalan kepala yang abadi belum muncul, dan belum datang selama sebulan, jadi mengapa kamu tidak beristirahat? Lihatlah sekeliling untuk melihat apakah ada rumput peri. Saya di sini terutama untuk gerbang suci dan aliansi surga dan zaman kuno. Ngomong-ngomong, aku tahu jalan ke negeri dongeng. Saya tidak tertarik pada hal lain. Lin Tian menjelaskan. Wanita bertopeng itu tidak menyangka pikiran Lin Tian begitu siap dan berkata, kalau begitu aku akan pergi. Kamu akhirnya pergi. Lin Tian tiba-tiba tersenyum, dan wanita bertopeng itu bersenandung, ada apa? Apakah Anda ingin saya pergi? Agak aneh bahwa Anda mengikuti kami setiap hari dan tiba-tiba mengatakan Anda ingin pergi. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sementara wanita bertopeng itu bercanda, aku akan membunuh Sendai, tapi ada hal lain, jadi aku tidak akan membuang waktu lagi di sini. Dengan itu, wanita bertopeng itu pergi, dan Harimau Hun Yuan bertanya-tanya, Tuanku, orang suci dari kuil Gunung Salju, apakah dia di sini untuk menjadi abadi? Tidak. Lalu mengapa? Dia seharusnya punya tujuan. Lin Tian selesai dan tersenyum, lalu menutup matanya. Di bawah pengaturan Lin Tian, Si Mang, jiwa perang, diam-diam mengikuti ketiga Nangong Yan dan melindungi mereka. Waktu berjalan dari hari ke hari. 3 orang Nangong Yan mengejar aliansi yang dipimpin oleh bulu hitam di sekitar platform pemenggalan, memaksa mereka untuk menghindar di mana-mana, dan marah dengan bulu hitam. Sampai setengah bulan kemudian, sekte bahagia datang, dan berkata kepada Lin Tian, Tuan Lin, kami nona muda harus mengundang Anda. Oh, sudahkah Anda menemukan rumput peri yang Anda inginkan? Ya, kami menemukan taman rumput peri di Siantai. Reporter itu berkata, dan Lin Tian memandang reporter itu, tetapi hatinya mulai bergumam, apakah benar-benar ada taman peri di Siantai? Lin Tian penasaran, jadi dia bangkit dan membawa Hun Yuanhu bersamanya. Sekitar setengah hari kemudian, saya datang ke hutan. Ada formasi di luar hutan, yang menghalangi sekelompok orang. Di antara mereka adalah orang-orang dari sekte bahagia, dan Qiao Yan di kursi sedan hitam dengan bersemangat berkata, Tuan Lin, Anda akhirnya di sini. Apa? Apakah ini taman? Rumput peri, ya, Anda tahu, ada setumpuk rumput peri di dalamnya. Qiao Yan itu berkata di sana, dan ketika Lin Tian melihat ke atas, dia melihat ada beberapa tumbuhan dengan udara abadi di mana-mana. Saya pikir rumput kihun cukup langka, tetapi ada banyak rumput lain selain rumput kihun. Menarik. Lin Tian tiba-tiba merasa tidak mudah untuk memotong siantai, tetapi siapa yang membuatnya? Apa artinya? Tuan Muda Lin, saya tahu Anda tahu arai dengan sangat baik, jadi saya ingin meminta Anda untuk melihat apakah Anda dapat memecahkannya. Qiao Yan menatap Lin Tian dengan penuh semangat. Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa? Tidak bisa masuk? Begitu Anda masuk, Anda akan memiliki ilusi, dan Anda harus mundur. Qiao Yan menjelaskan, dan Lin Tian tertawa dan berkata, oke, saya akan masuk dan melihat-lihat. Saya harap Tuan Lin mengingat janjinya. Qiao Yan mengharapkan jalan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tahu. Kemudian Lin Tian meninggalkan Harimau Awan, dan Lin Tian pergi. Para penonton berkomentar, bukankah ini leluhur gerbang Tian Shui? Apakah dia akan masuk? Kurasa begitu, tapi aku yakin aku harus mundur.
Ya, arai ini terlalu sulit untuk dipecahkan. Ketika semua orang berpikir bahwa Lin Tian akan kembali ke masa lalu, Lin Tian masuk dan, di bawah pengawasan semua orang, menuai ramuan sedikit. Orang-orang di ruangan itu menunjukkan mata panas mereka dan berharap mereka bisa berbagi beberapa ramuan dengan mereka. Kiao yang di kursi sedan menarik napas dan berkata, bagaimana orang ini bisa melakukannya? Lin Tian tidak memperhatikan orang-orang, dan semakin jauh dia pergi, semakin dia menghilang di depan mereka. Sekarang Kiao Yan khawatir, tetapi dia kehilangan jejak Lin Tian, dan dia tidak tahu di mana menemukannya. Untuk Lin Tian, setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan bahwa bagian depan bukan lagi tumbuhan, tetapi beberapa bukit gundul. Di belakang tumbuhan adalah gunung tandus. Apa artinya itu? Lin Tian ragu, dan kemudian melanjutkan. Setelah beberapa saat, Lin Tian melihat sebuah istana, yang terbuat dari beberapa tulang binatang. Itu terlihat sangat suram. Menarik. Lin Tian tersenyum dan berjalan ke istana, yang menggemakan jejak Lin Tian. Pada saat yang sama, ada tablet batu tidak jauh dari pintu masuk istana. Di tablet batu, ada beberapa karakter merah, Istana Tulang Hantu. Istana Tulang Hantu? Bukankah seharusnya ada kerajaan hantu? Bagaimana bisa di tempat seperti itu? Lin Tian terlihat penasaran. Pada saat ini, dia melihat jiwa yang mati terbang dari luar. Lin Tian keluar dengan rasa ingin tahu, melihat roh-roh yang mati dan bergumam, apakah semua orang-orang ada di Siantai pergi ke kerajaan hantu melalui Istana Tulang Hantu? Tepat pada saat ini, ada langkah kaki di belakang Lin Tian. Lin Tian berbalik dan melihat kerangka berdiri di sana dengan cahaya berbeda di matanya. Siapa yang berani mengganggu di sini? Sebuah suara mengerikan bertanya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah kamu laki-laki? Yang Jiao adalah sejenis prajurit kerajaan hantu, tetapi dia mengembara di Yangjie dan bekerja untuk kerajaan hantu. Ya, aku hantu yang bertanggung jawab atas jiwa yang mati di dekatnya. Lin Tian berkata, tepat pada waktunya, ada yang ingin kutanyakan padamu. Tanya saya. Apakah Anda salah? Apa? Apakah ada masalah? Saya seorang utusan Yang. Saya tidak peduli dengan urusan dunia Yang, dan saya tidak peduli dengan orang-orang di dunia Yang. Jadi saya menyarankan Anda untuk meninggalkan Istana Tulang Hantu, atau saya akan mulai. Perbedaan yang dingin, dan Lin Tian Xiao berkata, dari daerah mana Anda berasal? Berani berbicara denganku seperti ini? Wah, aku milik 9 hantu. Oh, ya, semua wilayah daratan berada di bawah pengelolaan 9 hantu. Lin Tian tiba-tiba menyadari, dan utusan itu melotot, bahkan tahu, lalu bertanya. Kalau begitu kamu tidak mengenalku? Lin Tian menertawakan perbedaan yang ini, dan perbedaan yang bersenandung, bagaimana saya mengenal Anda ketika saya sudah berada di sini selama bertahun-tahun? Lin Tian mengangguk. Sepertinya kamu jarang tahu apa yang terjadi pada 9 hantu baru-baru ini. Pihak lain tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, dan kemudian saya akan pergi. Beranikah kamu bertanya? Sisi lain mulai tidak sabar, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, tanyakan saja, apakah perlu begitu marah? Sekarat. Utusan itu kesal dan mencapai Lin Tian sekaligus, lalu meraih Lin Tian dengan satu tangan. Lin Tianxi tersenyum, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku. Perbedaan yang dingin, dan Lin Tian tersenyum, dan Fei Mie memukul perbedaan yang secara langsung. Utusan itu segera berteriak dan melangkah mundur, lalu menatap, siapa kamu? Mengapa kamu bisa menggunakan metode jiwa yang begitu kuat? Aku sekuat dirimu. Lin Tian tersenyum, tetapi pihak lain tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi dia sangat marah, aku akan segera membiarkanmu pergi, jika tidak. Atau apa? Lin Tian bertanya, dan Yang Jiao selangkah demi selangkah mundur, adapun Lin Tian tetapi selangkah demi selangkah dekat, virtual out sudah siap. Melihat pusaran air hitam itu, Yang Jiao ngeri dan berkata, wah, aku adalah 9 hantu di belakangku. Jika kamu berani menyentuhku, 9 hantu akan mengirim Yang Jiao lain untuk membersihkanmu. Saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Mengapa Anda harus? Lin Tian memandang utusan yang ketakutan dan berkata, kamu, apa yang ingin kamu tanyakan? Utusan itu takut. Mengapa istana tulang hantumu ada di sini? Entahlah. Utusan itu tergagap, dan Lin Tianhu bertanya, apakah kamu tidak tahu? Saya hanya dikirim ke sini untuk mengelola Tedia ibu kota hantu 9 hantu. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Utusan itu buru-buru menjelaskan. Lin Tian mendekatinya selangkah demi selangkah. Dia takut kilat dan menghilang dari tempatnya. Kemudian dia bersembunyi di kegelapan dan berkata, nak, cepatlah, atau aku akan menelepon seseorang nanti. Beraninya kamu memanggil seseorang? Lin Tian menghadapi tempat dalam kegelapan, dan akan melawannya. Utusan itu dipukul di tempat dan jatuh lagi. Kemudian dia bangun ketakutan dan menatap Lin Tian Dao. Apalagi yang Anda miliki, silakan tanyakan. Jadi kamu tidak tahu mengapa istana tulang hantu ada di sini? Entahlah. Saya seorang tukang. Lin Tian harus bertanya, sudah berapa lama kamu di sini? Saya di sini?
Sudah 900 tahun. Dalam 100 tahun lagi, saya bisa kembali ke 9 hantu. Yang Jiao sangat sedih. Lin Tian mengerti dan berkata, baiklah, kamu sibuk. Lin Tian berkata, dan berbalik, dan Yang Jiao lega. Yang Jie, bagaimana bisa ada orang yang begitu aneh? Lin Tian berada di luar istana tulang hantu, melihat sekeliling, dan akhirnya menemukan buah hitam mengambang di atas istana tulang hantu. Buahnya besar dan mengambang di awan. Jika Anda tidak melihat dengan cermat, sulit untuk melihatnya. Tetapi sekarang Lin Tian melihat dengan cermat dan menemukan bahwa buah itu terlihat seperti wajah Guin Yang Wo. Lin Tian mengenali buah itu sekilas. Tetapi buah jenis ini tumbuh di tempat berbahaya Jiuyou Gui, dan secara khusus melahap jiwa yang mati untuk tumbuh. Tetapi sekarang muncul di sini, yang membuat Lin Tian sedikit aneh. Jadi Lin Tian melompat ke awan dan menatap buah hantu pada saat itu. Buah hantu tetap tidak bergerak sampai jiwa yang mati terbang dari tanah dan ditelan oleh buah hantu. Tertelan? Lin Tian bingung, dan buah hantu terus tumbuh di sana dengan tenang, sampai untuk sementara, jiwa mati lain diserap olehnya. Tapi apa yang Lin Tian tidak mengerti adalah mengapa buah hantu tidak menelan semua jiwa yang mati, tetapi hanya satu individu. Jadi Lin Tian penasaran untuk melihat jiwa seperti apa yang dihisap buah itu. Setelah 3 hari 3 malam pengamatan, Lin Tian akhirnya mengerti bahwa buah menelan jiwa mati tingkat abadi, yaitu, yang abadi, jiwa setelah kematian, akan diserap oleh buah. Ini sangat kejam. Lin Tian akan memetik buah setelah berbisik sebentar. Bagaimanapun, buah adalah obat yang baik. Tetapi ketika Lin Tian memetik buahnya, awan berkumpul di udara, dan kemudian awan berubah menjadi wajah besar dan memelototi Lin Tian. Siapa yang berani memindahkan buah saya? Siapa Anda? Lin Tian tidak menganggap serius satu sama lain, dan jalan napas pihak lain, kembalikan buahku dengan cepat. Ini? Anda menanamnya? Iya. Suara itu mengudara, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, siapa kamu? Mengapa kita harus menggunakan metode kejam seperti itu untuk menyerap jiwa-jiwa mati tingkat abadi, sehingga mereka tidak dapat bereinkarnasi? Apa hubungannya ini denganmu? Tidak masalah, tapi buah ini bisa dibuat menjadi banyak hal baik, dan aku akan menyimpannya secara alami. Lin Tian selesai dan memasukkannya ke dalam cincin hantu. Sekarang pihak lain pergi, dan dia masih bernapas. Nak, saya menyarankan Anda untuk membayar saya kembali dengan cepat, atau saya akan membunuh Anda. Bunuh aku? Apakah itu Anda? Bagaimana Anda akan datang? Lin Tian sebagai gantinya, dan pria itu meraung marah. Tunggu, aku akan memanggilmu laki-laki. Selesai berkata, wajah yang berubah menjadi awan gelap ini berlari ke istana tulang hantu, berteriak ke dalam, anak kecil, cepat keluar, bersihkan anak itu untukku. Di dalam, utusan itu berlari keluar dan berpikir bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi, tetapi Lin Tianxi ketakutan dan gemetar, tuanku, saya bukan lawannya. Pria yang disebut dewasa berkata, dia hanya seorang perampok. Bagaimana mungkin kamu tidak menjadi lawannya? Tuanku, saya tidak benar-benar. Anak laki-laki itu depresi, yang membuat pria itu marah. Limbah. Kemudian orang dewasa itu mendatangi Lin Tian lagi dan berkata kepada Lin Tian, wah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Saya tidak berpikir Anda bisa datang dari dunia Yin, bukan? Lin Tian tersenyum, dan pria itu meraung, bisakah kamu percaya aku mengirim seseorang untuk mengambil nyawamu di Yangjie? Ayolah, aku tidak takut. Ketika Lin Tian selesai, dia pergi dengan angkuh, dan pria itu menyerbu, oke, kamu, tunggu, aku ingat kamu. Lin tidak peduli satu sama lain, tetapi langsung berjalan keluar dari area itu. Yang Jiao istana tulang hantu di jantung bergumam, baik menakuti manusia. Wajah awan gelap menjadi lebih marah, dan semua jenis wajah ganas. Akhirnya, dia memarahi, aku akan membunuhmu, membunuhmu. Lin Tian telah keluar dari taman rumput peri, dan Qiao Yan di luar, melihat Lin Tian keluar, buru-buru bertanya di kursi sedan, bagaimana? Apalagi yang Anda temukan? Tidak ada. Lin Tian tidak mengatakannya, tetapi mengeluarkan rumput peri dan membuangnya. Ini bagianmu. Qiao Yan bersemangat. Terima kasih. Ini hanya kerjasama. Lin Tian selesai, dia membawa harimau Hunyuan dan pergi, sementara Qiao Yan terus mengirim orang untuk mencari padang rumput peri. Tetapi dalam perjalanan, harimau Hunyuan ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa. Ayo, ada apa? Lin Tian penasaran saat merasa penampilan harimau Hunyuan tidak tepat. Harimau Hunyuan berkata dengan canggung, 3 hari ini, kamu belum keluar, yang sangat membuatku khawatir, tetapi orang-orang di istana yang bahagia tampaknya berharap kamu bisa mati di dalamnya. Istana yang bahagia? Ya, orang-orang itu mengobrol dengan gembira akhir-akhir ini, dan berbicara tentang betapa menyenangkannya jika kamu mati. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan, jangan khawatirkan mereka. Tuanku, Anda mengambil risiko untuk mendapatkan rumput dan memberikannya kepada mereka, tetapi orang-orang ini juga mengutuk Anda. Harimau Hunyuan berteriak memanggil Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, setelah beberapa saat, kamu akan tahu. Apa yang Anda ketahui? Tunggu.
Lin Tian tidak segera mengatakannya, tetapi membawa harimau Hunyuan kembali ke Gunung Peri Pemenggalan Kepala dan terus menunggu kemunculan Istana Peri Pemenggalan Kepala. Tetapi Lin Tian sedang berbaring di atas batu, melihat ke langit, memikirkan tentang apa yang terjadi baru-baru ini, bagaimana kotak harta karun penindasan, istana menuju negeri dongeng, dan istana tulang hantu semuanya muncul di platform pemenggalan ini. Harimau Hunyuan tidak tahu apa yang diinginkan Lin Tian, tetapi tetap diam. Sampai beberapa hari kemudian, tripod perunggu muncul, dan orang-orang di dalamnya dengan hormat berkata kepada Lin Tian, "Tuanku, kembali?" Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan pria dengan tripod perunggu berkata dengan malu, "Saya mendengar bahwa istana pemenggalan kepala abadi akan muncul hari ini, jadi saya akan kembali." "Apakah kamu akan kembali ke negeri dongeng juga?" "Ya, aku punya rumput roh. Aku akan berjuang untuk mengembalikannya ke negeri dongeng," kata pria di tripod perunggu. Lin Tian terdengar, dan saat ini Nangong Yan dan yang lainnya juga secara bertahap kembali. Kakak laki-laki. Nangong Yan pernah melihat Lin Tian, dia mulai bermain jiao. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau pacaran begitu long? Apa panennya?" "Ya, kejar yang abadi." Nangong Yan tertawa dan Tian Bing berkata, "Saya kira bulu hitam itu harus berlarian ketika dia melihat kita." Burning King berkata sambil tersenyum, "Untuk sebagian besar bulan ini, mereka sengsara." Begitu Lin Tian melihat ekspresi ketiga orang itu, dia tahu bahwa tidak ada yang baik bagi Heyu dan yang lainnya untuk datang. Benar saja, ketika Heyu dan yang lainnya muncul, dia menatap mereka dari jauh dan tidak berani mendekati mereka. Nangong Yan akan memperbaikinya. Seolah melihat Dewa Wabah, bulu hitam itu berteriak kepada mereka semua, "Mundur!" Orang-orang ini mundur untuk waktu yang lama dan menjauh dari Nangong Yan. Melihat ini, Harimau Hunyuan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka kelompoknya akan begitu takut padamu." Nangong Yan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, kita bisa memperbaiki pakaian mereka dan menempel pada mereka." Harimau Hunyuan sangat ingin tahu tentang apa yang telah mereka lakukan pada orang-orang Heyu, jadi mereka mengganggu Nangong Yan dan yang lainnya untuk bertanya. Sampai kilat menyambar di udara dan mulai bergemuruh, orang-orang di mana-mana secara bertahap bergegas ke sini. Banyak yang abadi, beberapa orang yang mendapatkan grid abadi, dan beberapa penjahat berniat menggunakan waktu terakhir mereka untuk menyerang beberapa yang abadi untuk mendapatkan grid abadi. Tapi Lin Tian menatap guntur dan kilat di udara, dan dia berpikir, dari mana istana pemenggalan kepala abadi? Potong istana peri dan turun dari langit. Saat ini, semua orang menatap istana besar yang jatuh dari langit. Melihat istana, ada banyak ki abadi di sekitarnya, seperti ki abadi menyeretnya ke bawah. Para abadi itu, satu persatu, sangat ingin bergegas ke istana dan kembali ke negeri dongeng. Bagi mereka yang mendapatkan grid abadi, mereka juga menantikan saluran negeri dongeng, yang dapat membuat mereka mencapai negeri dongeng dan menjadi abadi yang nyata. Beberapa dari mereka tidak abadi, tetapi mereka menatap beberapa makhluk abadi di dekatnya, mencari kesempatan untuk melihat apakah mereka terluka atau tidak, dan kemudian mengambil kesempatan untuk merebut abadi. Tapi Lin Tian melihat ke istana pemenggalan, dan kemudian melihat sekeliling. Ketika dia menemukan sekte bahagia dan wanita bertopeng, serta mimpi mereka, tidak muncul, dia terkejut, mengapa ketiga orang ini tidak datang. Pada saat ini, boom, memenggal kepala istana abadi untuk jatuh, muncul di depan umum, tetapi pintu aula utama terkunci. Orang-orang menatap gerbang sampai terbuka perlahan, seolah-olah gerbang kuno telah didorong terbuka. Kemudian roh peri yang tebal keluar darinya. Semua orang bergegas masuk sekaligus. Nangong Yan memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, "Kakak, haruskah kita masuk? Ayo pergi dan lihat." Lin Tian tidak pergi ke negeri dongeng, tetapi dia ingin tahu tentang istana. Tetapi tepat setelah Lin Tian tiba di pintu, mimpi itu muncul. Nangong Yan segera tersenyum, "Saudari Xin, kamu di sini. Saya mendengar bahwa istana pemenggalan kepala keluar, dan saya datang ke sini." Mimpi menjelaskan, dan Nangong Yan terdengar, lalu menarik mimpi bersama. Sekitar beberapa saat kemudian, semua orang masuk, dan di depan mereka ada aula, tetapi ada koridor di aula. Ada beberapa batu mengambang di koridor. Jika orang ingin lewat, mereka hanya bisa menginjak-injak batu-batu itu. Tapi batu-batu ini, begitu diinjak, akan jatuh dengan cepat, seperti mekanismenya, dan di koridor ini, mereka tidak bisa terbang atau melewati senjata ajaib. Ini mengingatkan Lin Tian pada tempat aneh di mana kotak hitam itu diletakkan sebelumnya. Begitu banyak orang yang terhalang keluar dari koridor dan tidak berani pergi ke sana, sementara beberapa orang cukup cepat, seperti capung yang menggelapkan air, berlari dengan tubuh, dan kemudian lewat dengan cepat. Namun, beberapa orang melakukan kesalahan. Ketika mereka sampai di tengah jalan, mereka jatuh ke jurang yang gelap sampai jeritan mereka menghilang. Banyak orang gemetar ketakutan. Pada saat ini, Heyu dan yang lainnya ingin datang untuk mencoba, tetapi Nangong Yan dan yang lainnya ada di sana, sangat marah sehingga Heyu memerintahkan Dongming dan yang lainnya, "Tunggu aku, kamu lindungi aku, jangan biarkan gadis-gadis itu menyerangku, tahu?" "Tuanku, apa yang bisa saya lakukan?" Dongming terlihat sedih, dan bulu hitam menatap, "Bodoh,
kamu pergi denganku, dan kemudian mengambil inisiatif untuk bertarung dengan mereka, menjerat mereka. Lalu apakah kita tidak dijatuhkan oleh mereka? Lubang itu melompat ketakutan memikirkan masalahnya. Bulu hitam putih satu mata mereka, kamu adalah kelompok besar, berkerumun masa lalu, bagaimana mereka tahu untuk menyerang siapa? Semua orang saling memandang dan berpikir itu adalah kebenaran, tetapi bulu hitam terus menipu, ketika Anda bergegas ke kerumunan dan bubar, mereka tidak tahu siapa Anda. Orang-orang semakin percaya, jadi mereka berencana untuk melindungi bulu hitam. Bulu hitam bersukacita, lalu bergegas ke kerumunan bersama semua orang. Nangong Yan beberapa orang penasaran untuk melihat lorong itu, tetapi saat ini, bulu hitam dan yang lainnya muncul dalam kerumunan, Nangong Yan beberapa orang siap bertarung. Tetapi orang-orang itu cepat, bergegas ke kerumunan dan kemudian bubar. Nangong Yan tiga orang tidak mengenal orang-orang itu, tetapi hanya Hiyu dan Dongming yang akrab satu sama lain. Tetapi bulu hitam ini sudah berjalan ke koridor, bergegas ke sisi yang berlawanan dengan cepat, dan tiba di sisi yang berlawanan dalam sekejap. Dongming juga ingin, tetapi begitu Dongming hendak keluar, dia ditangkap oleh hijau yang menyala, yang membuat Dongming takut, biarkan aku pergi. Nangong Yan beberapa orang berjalan melewatinya, dan Nangong Yan juga berkata sambil tersenyum, biarkan kamu pergi, menurutmu itu mungkin? Anda. Dongming sangat marah sehingga dia melepaskan bulu hitam ke arah yang berlawanan. Kemudian dia pergi ke tempat gelap dan mengabaikan orang-orang. Dongming tahu bahwa dia telah dijual, dan dia berteriak. Berhentilah berteriak. Dia pergi. Nangong Yan tertawa, sementara Dongming berkata dengan muram, semuanya, biarkan aku pergi. Aku sudah mencarimu selama lebih dari setengah bulan. Sekarang aku ingin kami melepaskanmu. Apakah mungkin? Nangong Yan bercanda. Tianbing adalah pedang yang berayun di depan gua. Apakah kamu tidak gila? Dongming ingin menangis tanpa air mata, tetapi juga berteriak, 3 bibi, aku salah, bukan. Ketiganya menggelengkan kepala, sementara mereka yang bersama Dongming dan yang lainnya hanya bisa bersembunyi di kegelapan dan tidak berani keluar. Adapun yang lain, ketika mereka melihat 3 wanita berambut putih, mereka memaksa pergi ke dalam situasi seperti itu, dan masing-masing dari mereka menghela nafas. Untuk Dongming, dia tahu bahwa dia hanya bisa mengambil risiko saat ini, jadi dia mengatupkan giginya, jika kamu tidak membiarkan aku pergi, aku akan bertarung denganmu. Pada saat ini, Dongming membakar Yuan Shen, dan Nangong Yan ingin membekukannya dengan cepat, tetapi sudah terlambat. Dongming ini meledak menjadi kekuatan yang kuat, melepaskan diri dari tongkat dan ingin meledak. Tapi kemudian sebuah kotak hitam muncul, dan dengan cepat mengenai tubuh Dongming, dan tubuh Dongming segera menghilang. Mereka menatap kotak itu dengan kaget dan bertanya-tanya, apa ini? Kotak ini, bukan yang setengah bulan yang lalu? Namun, Huo Qingqing dengan cepat menjerat kotak itu dan ingin menghentikannya, tetapi kotak itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa menjeratnya sama sekali. Tidak hanya itu, kotak itu berubah menjadi lubang, lalu menginjak batu dan dengan cepat mencapai sisi yang berlawanan. Beberapa orang Nangong yang terkejut dan ingin tahu tentang Wetopi terjadi, dan para penonton juga saling menatap. Tapi alis mimpi itu mengerutkan kening, merebut tubuh orang dan membuat ilusi orang lain, ini merebut ilusi. Merebut sihir. Beberapa orang Nangong yang gila, tetapi mimpi hati N berkata, keajaiban merebut ada di negeri dongeng, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya, dan itu semua adalah iblis besar. Tetapi itu adalah roh ajaib, bagaimana bisa melakukannya? Lin Tian berkata sambil tersenyum, mungkin jiwa dari senjata ajaib ini awalnya adalah iblis besar, dan kemudian diintegrasikan dengan senjata ajaib dan menjadi jiwa dari senjata itu. Mimpiku mengangguk, mungkin. Saat ini di lubang seberang senyum jahat yang cerah, pada saat yang sama kedua matanya berwarna gelap, sepertinya dia tidak sama. Pada saat yang sama, sebuah suara datang dari tubuh Dongming, nak, terima kasih lagi dan bantu aku lagi. Apakah kamu pikir kamu bisa kembali ke negeri dongeng? Lin Tian bertanya, dan suaranya lucu. Biarkan aku pergi, dan biarkan aku mendapatkan tubuh yang bagus. Apakah menurutmu tidak apa-apa? Lin Tian menatap suara itu dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak bisa kembali. Mengapa? Karena aku ingin menangkapmu. Lin Tian menertawakan Dongming, tetapi orang-orang di dalam dirinya tertawa, tangkap aku? Begitulah cara Anda berteriak dari udara? Apa menurutmu aku tidak bisa bertahan? Lin Tian bertanya sambil tersenyum bahwa Dongming bercanda, wah, bukan karena aku meremehkanmu, itu di sini. Sangat menyedihkan datang ke sini dengan kultivasi Anda melintasi tanah yang dijarah. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Adapun Nangong Yan dan yang lainnya, mereka tahu bahwa Lin Tian akan meledak, jadi mereka menonton dalam diam. Para penonton bertanya-tanya apakah Lin Tian memiliki keberanian untuk melompat keluar. Mimpiku menatap Lin Tian. Jangan tertipu.